kami dengan kemampuan akademis kami untuk mendapatkan jawaban agar rakyat merasa lega, agar demokrasi bisa ditegakkan. Undang-undang yang menyangkut kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya, dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional, tapi juga melanggar undang-undang internasional. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Universal Declaration of Human Rights, pasal 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference. Hak seluruh manusia dilindungi oleh PBB untuk menyatakan pendapat, dan hak kami sebagai dilakukan oleh Saudara Joko Widodo berkaitan dengan adanya sejumlah tindakan kriminalisasi. Halo guys, masih bersama Papi John Kepong lagi nih. Nih ada lagi nih ya, grup Roy Suryo dan grup Ngedabrus ini mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang dituduh mereka melakukan kriminalisasi terhadap mereka ya. Sampean nggak inget ya bilang kalau Pak Joko Widodo udah masuk perangkap kalian. Kok kalian yang sibuk, yang bingung, yang panik guys? Omonganmu itu omongan apa? Kamu nggak inget? Yang kamu musuhin itu mantan presiden loh. Kamu mengadukan laporan kalian udah 6 bulan nggak diproses sama polisi. Kenapa laporan Pak Joko Widodo langsung diproses? Kamu nggak inget ya? Pak Jokowi itu mantan presiden yang punya prestasi juga untuk negara ini dan di luar negeri guys. Kamu bodoh banget sih. Kamu kesana kemari nemui Sri Sultan, Rizik, dan yang lain. Kalau kamu itu memang bener gak kayak gitu? Jadi kan kelihatan kami itu cuma nyari-nyari ya, apalagi pengacaranya itu yang kayak gantungan kunci itu. Oh alah. Oh alah. Kamu itu mau ngapain? Wis istirahat aja. Enak ya. Pak Jokowi itu tukang kayu loh. Dia yang bikin papan catur dan bidak-bidaknya loh. Beliau itu ahli main catur lah, apalagi musuh-musuh sama kalian. Udah disiapin amunisinya untuk masukin kalian semua tuh. Mantan presiden di gantung Jokowi, itu juga masuk loh. Makanya hati-hati. Bodoh boleh, koclok jangan. Bingung sendiri toh? Bingung sendiri kalian. Oh alah. Oke guys, kawal terus guys. Selamat pagi dan komen guys, komen. Oke, thank you, terima kasih. Kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang mana yang sifatnya kau bertanya, cobalah dulu. Kau tidak ada bertanya Roy. Ini kau cocok, kau ini kupanggil kau ya. Karena memang orang-orang seperti kau itu, kalian tuh nggak pantas dihargai. Mudah memutarbalikkan fakta, bersilat lidah. Kalianlah itu semua, betul di awal garang kali. Oke Roy, tidak ada yang sifatnya kau itu bertanya, kalian itu bertanya. Yang ada kalian itu yang menuduh, bahkan memfitnah Pak Jokowi dengan bahasa Pak Jokowi menjadi presiden memakai ijazah palsu. Itu yang ada. Iya Roy, saya rakyat, kami yang menilai Roy. Roy ini ya, daripada kau datang ke Komnas HAM kemari, ke sana kemari, ke Amerika, bagus kau datang sama Allah, mohon ampun ke sama Allah. Mudah-mudahan Allah ya
membukakan pintu hati Pak Jokowi. Itu aja udah beres, Roy. Oke. Baik. Pengacara Osinuddin ini kok nggak jelas-jelasnya ya. Ada aja yang dibuat-buat itu. Setelah akan dijadikan kasus, dijadikan tersangka, nggak terima dia, ngaju ke Komnas HAM. Terus mau mengajukan gimana? Apa hubungannya Komnas HAM? Justru kamu itu yang sering membuat gaduh, yang sering membuat hoak, berita palsu tentang ijazah Pak Jokowi. Kamu ngadu ke Komnas HAM. Mikir nggak kamu itu? Ngaju aja itu loh ke PBB, Dewan Keamanan PBB itu loh. Ngaju ke sana, minta pertolongan. Dasar pengacara orang. Nah, itu segerombolan kamu itu mau diajak kemana, mau sampai mana, terus sudah pusing tuh kamu, sudah ngikuti apa ijazah palsu, sudah keluar ke sana kemari. Setelah dilapor ke Pak Jokowi, bingung dia mau ngaju kemana, kok ngaju ke Komnas HAM. Itu apa hubungannya gitu loh. Udah kayak anak kecil dilaporkan maju cari bapaknya adalah ngaju ke Pak RT mungkin ya, nanti ngaju ke Pak RW. Alah, enggak jelas deh, ngacara enggak jelas ini, enggak dihadepin malah ngaju ke Komnas HAM. Iya iki pengacara lang genah. Kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi. Jadi gue inget waktu kecil, kalau kita berantem tuh, kadang-kadang kita berantem, kita yang mukul, tapi kita yang nangis. Nah ini kejadiannya mirip nih kayak si Tompel ini. Mereka yang mukul, tapi mereka yang nangis. Kan lucu. Orang, kalau kalian cuma ributnya di ranah-ranah media sosial, ranah-ranah umum, itu nggak pernah ada masalah. Tapi kalau keributan itu udah dibawa ke ranah pribadi, kayak rumah pribadi, ya itu jadi masalah. Pak Jokowi makanya ngelaporin. Kalau Pak Jokowi nggak ngelaporin, nanti kalian bisa berbuat semena-mena ke orang lain. Kalau kalian nggak setuju sama orang lain, kalian geruduk rumahnya, maksa-maksa orang itu buat nunjukin hal-hal yang pribadi, ya itu nggak bener. Kalian nggak percaya kalau Pak Jokowi itu alumnus Pautan UGM, ya minta konfirmasi dulu, minta verifikasi dulu ke pihak UGM, benar nggak Pak Jokowi ini lulusan UGM. Kalau pihak UGM udah konfirmasi, ya berarti benar Pak Jokowi alumnus Pautan UGM. Kalian masih nggak percaya, kalian korek aja itu data-data di UGM. Gitu caranya, bukan datengin rumah pribadi orang. Kalau datengin rumah pribadi orang, kalian udah nyentuh ranah-ranah pribadi orang, dan itu lebih berbahaya. Ya ibaratnya gini deh, kalian datang rame-rame tiba-tiba ke rumah gua, geruduk, nuduh-nuduh gua yang macem-macem. Ya jelas gua nggak terima lah. Gua harus minta perlindungan ke siapa? Ke polisi. Pak polisi, ada orang datang ke rumah saya nih, geruduk-geruduk, nuduh-nuduh saya yang nggak bener, dan maksa-maksa saya nunjukin hal-hal yang pribadi, ya saya nggak mau lah. Dan seperti itu aja kok, simple sebenarnya. Ini ya si pengacara Tompel dan teman-temannya ini, ya mirip teman gua waktu kecil. Ya teman gua sama gua waktu kecil mirip lah. Biasanya kita berantem, siapa yang nonjok duluan, biasanya itu yang nangis justru. Bukan yang ditonjok yang nangis, yang nonjok yang nangis. Ya itu, mirip kayak pengacara Tompel, mereka ini masih kecil. Karena klien kami ini diperlakukan diskriminatif. Laporan klien kami di Barreskrim tidak. Nah, ini tapi pikir karena orang-orang dia menceritana orang-orang berpendidikan, pengacara gitu minimalnya SIG sarjana hukum merenya mulainya cenah melakukan doktor, tapi logika apa di jalan gitu orang tak habis pikir ting memang katutupan ku iri dengki di rumah itu jelema ya logika we mah anu kudu ngebuktikin bahwa eta asli jeung henteu na
kan iwati kuno anu ngeluarkeun gitu eta UGM sorangan geus membuat klarifikasi bahwa eta asli manehna masih kena tetep gitu teh kekeh ke pengadilan geus ke pengadilan deh aya bahasan lain deh gitu kriminalisasi diskriminatif ada semua dicireg mau aya ujungna mau aya tungtungna selain di kebloskeun ke penjara. Saya komit ke diri sorangan nya lamun si Roy Suryo jeung kawan-kawan teu asup ke penjara dihapusan postingan saya tentang Jokowi kabeh ngerasa mang gedekeun gitu ya tuman orang-orang juga kia kudu memang dikasih pelajaran ya meh henteu aya deui Roy Suryo nu lainna meh deui Egy Sujana nu lainna gitu batur mah geus berpikir pemacarana bisa kabulan euy ieu masih kene utek-utek soal gedek sumpah deh. Kriminalisasi akademisi dan aktivis telah mendatangi komisi. Aduh pel tompel, rambut gua sampai matang ini pel. Lihat gerombolan ini, gerombolan bajingan tolol. Pel tompel, ini rambut gua nih udah sampai matang, lihat congor-congor kayak kalian ini. Tompel panci tipa aduh tompel ampun. Komisi dan aktivis telah mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Aduh si tompel lanjut ya kan. Ngadu terus kemana-mana kawaduin ya. Tempo hari kan si Rismon itu ya sudah ngadu ke Habib Rizik ya kan, ngadu lagi ke Sultan Hamengkubuwono. Nah, terus si apa itu Roy Suryo itu kan ngadu ke Pak Prabowo, nggak ditangkapin juga ya kan. Terus lagi sekarang kalian ngadu ke Komnas HAM. Setelah dari Komnas HAM nanti ngadunya kemana lagi empel ke PBB ya. Oh lanjut saja ya. Ngadu ke Komnas HAM. Memangnya kalau kalian ya kan memfitnah orang ya, kalian menjolimi orang lain, fitnah sedemikian keji, seseorang itu tidak berhak membela dirinya. Pakai otakmu itu tompel ya. Lebih baik itu copot aja tompelmu itu, banyakan bacot lu. Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Kalau di medsos itu berseliweran isu kalau isu ijazah palsu ini settingan itu gimana? Nah, ya mungkin isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya Mas, bahwa sekarang juga ada narasi-narasi di media mengatakan adanya kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritik. Ini perlu saya sampaikan di sini bahwa kriminalisasi itu kan ketika ada suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana
atau tidak ada peristiwa apapun kemudian dijatuhkan tindak pidana di situ, dikenakan seakan-akan itu tindak pidana, itu kriminalisasi. Di kasus ini kan kalau menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua, sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan, saksinya ada, objeknya ada. Jadi semua itu jelas, masyarakat pun bisa lihat di sosmed semua tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada semua. Jadi kalau narasi-narasi yang seperti kriminalisasi itu sangat kita sayangkan lah, bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara, itu sangat tidak benar, menyesatkan, dan kita sangat sayangkan. Dan itu tadi Pak Jokowi juga sampaikan, beliau juga sedih sebenarnya kalau proses ini berlanjut. Dan itu kan sudah 2 tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru 2 tahun terakhir, 2 tahun dari sebelumnya Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya. Kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga. Kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya. Dan ternyata kan gugatan mereka juga tidak berhasil. Jadi sekali lagi, untuk kalaupun ada narasi-narasi seperti itu, ya kami minta dihentikan karena itu tidak benar dan menyesatkan. Karena kalau ada mahasiswa hukum justru yang menghubungi saya, Mas, ngomong ke saya, kalau kriminalisasi bukannya justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi. Ijazahnya ada, asli, tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang dikriminalisasi di sini? Jadi kalau ada pihak-pihak narasi-narasi yang mengatakan, oh ada kriminalisasi, Pak Jokowi ini semua yang dilaporkan ini seakan-akan ini diperiksa tanpa ada dasar hukum yang kuat. Ya ini sangat tidak benar lah. Kita semua juga bisa melihat kok tindakannya jelas ada. Nanti terbukti atau tidak, ya kita serahkanlah kepada aparat penegak hukum untuk mendalaminya.